Hai guys, welcome back to my channel, Anita Anggraini. Di video kali ini aku mau berbagi informasi seputar PMI Taiwan. Nah, kemarin kan ada yang komentar seperti ini ya, ditunggu informasinya kepulangan TKI. Nah, kali ini aku mau bagikan informasi buat teman-teman yang mau pulang. Ini bukan hanya PMI saja, bukan hanya TKI aja, tapi ini informasi juga buat warga negara Indonesia, warga negara asing yang mau masuk ke negara Indonesia atau mau pulang ke tanah air. Nah, kayak gimana informasi yang mau aku bagikan? Simak terus video ini sampai habis tentunya. Mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like. Terima kasih teman-teman. Oke, di video ini di-request sama Kak Puji Rahayu. Terima kasih sebelumnya sudah merequest video ini, dan video ini cocok banget buat informasi teman-teman kita TKI. Nah, buat teman-teman nih yang mau pulang ke tanah air atau pulang ke Indonesia, kalian harus atau wajib tahu peraturan baru ini. Karena ini bukan hanya PMI aja, bukan TKI aja ya teman-teman. Peraturan ini berlaku buat warga negara Indonesia dan warga negara asing yang mau masuk ke negara Indonesia. Info kali ini penting banget dan kalian harus wajib patuhi. Nah, buat teman-teman yang mau pulang ke Indonesia atau pulang ke tanah air, kalian wajib mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Buat warga negara Indonesia atau warga negara asing yang datang atau masuk ke negara Indonesia, wajib mengikuti peraturan mulai 6 Juli 2021. Jadi informasi ini bukan hanya untuk PMI saja ya teman-teman, buat warga negara asing dan juga warga negara Indonesia yang mau masuk ke Indonesia wajib banget mematuhi peraturan ini. Peraturan apa sih yang harus kita patuhi? Peraturannya adalah yang nomor 1, membawa dokumen penting. Jadi kalau kita itu sesampainya atau tibanya di bandara Indonesia atau turun dari pesawat gitu ya, kalian itu harus membawa dokumen penting dan ini wajib banget. Apa aja sih dokumennya? Dokumennya yaitu membawa surat negatif RT-PCR yang diambil 3 kali 24 jam atau 3 hari. Biasanya 3 hari sebelum penerbangan kita itu sudah melakukan tes PCR, dan kalau udah jadi seperti ini suratnya teman-teman. Dan ini wajib banget buat warga negara Indonesia dan warga negara asing. Sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap. Tapi untuk yang dengan dosis lengkap ini warga negara asing saja ya teman-teman. Apabila warga negara Indonesia belum divaksin, maka akan divaksin di tempat karantina. Yang kedua, tes ulang RT-PCR. Yang pertama di Indonesia di hari kedatangan. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Kalau kita PMI mau pulang ke Indonesia, kita itu harus bawa surat PCR, dan sesampainya di bandara nanti kita bakalan di swab PCR lagi atau di tes PCR lagi gitu teman-teman. Nah, setelah kita dites PCR ya, apabila positif akan dilakukan perawatan lanjut. Dan jika negatif akan dikarantina selama 8 kali 24 jam atau 8 hari. Nah, peraturan ketiga bagi pekerja migran Indonesia atau PMI dan pelajar, biaya tes RT-PCR dan karantina ditanggung pemerintah atau gratis. Jadi teman-teman jangan khawatir, teman-teman nanti kan sampai di bandara Indonesia kalian kan bakal dites PCR dan juga dikarantina. Nah, biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah Indonesia atau gratis, dan ini untuk PMI dan pelajar. Jadi jangan khawatir teman-teman. Bagi warga negara Indonesia di luar PMI atau pembisnis gitu ya, misalkan kan ada ya seseorang bisnis yang keluar masuk antar negara atau melakukan perjalanan naik pesawat seperti itu yang di luar PMI dan juga bukan pelajar. Biaya tes dan karantina ditanggung mandiri atau ditanggung sendiri-sendiri. Jadi kecuali PMI dan juga pelajar, biaya tes PCR dan juga karantina itu biaya sendiri atau dibayar sendiri, tidak gratis begitu teman-teman.
Selanjutnya tes ulang RT-PCR yang kedua di masa karantina. Tes ulang kedua ini dilakukan pada hari ke-7 ya teman-teman di masa karantina. Dan jika hasilnya positif, maka dilakukan perawatan lanjut. Dan jika hasilnya negatif, maka diizinkan untuk melakukan perjalanan ke rumah setelah selesai di karantina 8 kali 24 jam atau 8 hari. Jadi teman-teman, agar hasilnya itu negatif, teman-teman harus menjaga imun teman-teman, harus makan makanan yang bergizi dan menjaga kesehatan teman-teman agar hasilnya nanti negatif, sehingga kalian itu nggak perlu melakukan perawatan yang memakan waktu gitu ya teman-teman. Dan kesehatan itu juga penting. Nah, yang terakhir, teman-teman wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah. Jadi kalau teman-teman itu sudah pulang ke rumah ya, sudah sampai di rumah gitu ya, jadi selama 2 minggu teman-teman itu jangan keluar rumah dulu demi kebaikan kita dan kebaikan orang lain, seperti itu. Oh ya teman-teman, peraturan terakhir, semuanya wajib mengisi aplikasi EHAC atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan yang dapat diunduh di Play Store. Ini wajib banget buat warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dan juga wajib banget buat TKI, karena TKI juga warga negara Indonesia ya teman-teman. Nah, untuk caranya, kayak gimana cara mengisi aplikasi EHAC ini, di video selanjutnya aku bakal kasih tutorialnya cara mengisi EHAC. Jadi pantau terus channel YouTube Anita Anggraini ya, aku akan buatin tutorialnya. Jadi jangan lupa ya teman-teman, ini wajib banget. Dan kalian juga harus mendaftarkan IMEI HP kalian. Sebelum kalian pulang ke Indonesia, kalian harus mendaftarkan dulu. Daripada nanti kalau sesampainya di Bandara Indonesia baru mendaftarkan gitu ya, nanti kalian bakalan ribet, bakalan repot juga, dan keadaan juga pasti banyak banget yang diperiksa, banyak banget yang didata, sibuk, repot, jadi bikin kalian panik. Jadi sebelum kalian pulang, sebelum sampai ke Bandara Indonesia, lebih baik kalian mengisi dulu EHAC dan juga daftarkan dulu IMEI HP kalian. Di video sebelumnya aku udah buatin ya tutorial cara mendaftarkan IMEI HP. Cara daftar IMEI HP yang kita beli dari luar negeri, caranya itu mudah banget. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, silahkan aja obok-obok channel YouTube Anita Anggraini. Link videonya ada di deskripsi ya, ada di bawah. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan teman-teman agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Silahkan tulis komentar ya apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik, atau kalian belum paham, silahkan tulis komentar di bawah. Oke teman-teman, sekian dulu dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.